lebih daripada ilmu adalah satu saja. Al-adabu fauqal ilmi. Adab dan etika di atas ilmu. Di atas ilmu. Di atas ilmu. Lebih dari ilmu itu ada satu lagi. Adab. Tanya, ainnaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad atas adab perangai yang paling agung. Semua manusia, semua makhluk yang paling agung adabnya adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad selaku mu'alim, pengajar. Apa ngajar? Ilmu. Di atas ilmu, ajar. Di mana kedudukan adab? Ilmu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bantuan Allah, taufik dan hidayah, riayah dan ma'unah Allah berikan kepada kita semua pada sore ini dapat bersilaturahim antara kita, baik di antara kami selaku tamu yang berkunjung ke tempat ini, ke Raudhatul Jannah, ke bumi surga, dengan ananda-ananda sekalian, baik laki perempuan. Dengan dia ada suatu halangan pun, suasana yang bersahabat, keadaan yang paling akrab, maka seyogianya lah kita mengucapkan alhamdulillah. Rahmat sejahtera ke hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Adam sahabat beliau sekalian. Terima kasih yang tidak terhingganya kepada Abi, Umi, para pembantu yang terlibat dalam mengurus daya ini, baik dari Ustadz maupun Ustadzah, begitu juga kepada pelajar, talib dan talibah, baik sanawiyah dan aliyah. Maka semuanya perangkat-perangkat yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih atas kesiapan tentu bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian dalam acara ini. Kami dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah sudah dapat berkunjung ke sini ketiga kali. Nah, kali pertama masih gubuk. Kali kedua setengah gubuk, setengah permanen. Sekarang kali ketiga sudah begini permanen, laki dan perempuan. Insya Allah kali akan datang Allah akan menjadikan lebih besar daripada ini. Amin. Itu adalah sebagai keberkahan, keberkatan tempat yang sangat amat mulia ini. Pertama sekali maka kami mohonkan Anda sekalian, di mana tempat yang berkah, disitulah kita. Kalau belum mendapat ilmu sebanyak-banyaknya, maka jangan minggir di tempat ini. Di sini ada pendidikan setara dengan SMP, sanawiyah, SMA. Maka insya Allah akan kita adakan perguruan tinggi, Ma'had Ali, sebagai wadah untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Karena Rasul bersabda, coba ikuti bacaan Maulid. Mudah-mudahan dengan kita baca hadis Nabi ini menjadi saksi kita pernah mendengar hadis Rasul dan mengamal hadis Rasul, kita akan mendapat bagian syafaat dari para Rasul. Apa hadisnya? Man arada dunya
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Salah marrah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada man fa'alaihi bil ilmi. 1, 2, 3. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi. Barang siapa yang mau sukses, mau berhasil, mau beruntung hidup di dunia ini, modalnya ilmu. Siapa mau sukses, berhasil, beruntung di akhirat nanti, kepadanya ilmu. Barang siapa mau sukses dunia dan akhirat, kepadanya perlu ilmu. Kita anda sekalian hidup di dalam 2 tempat, hidup di dunia, hidup di akhirat. Itu tidak dipungkiri lagi kenyataan. Berapa masa hidup kita? 2 dem. Hidup di dunia, sekarang sedang hidup di dunia. Masih ada nyawa, masih ada nyawa dalam tubuh kita. Masih ada perasaan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, otak bisa memikir. Kita berada di dunia. Mau sukses, ilmu. Begitu juga kita berhasil di akhirat. Mana akhirat? Sesudah dunia. Begitu tertutup mata kita, korongan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita meninggal dunia menghadap akhir. Mana akhirat? Permulaannya habis dunia. Mana awal dunia? Lahir kita di dunia. Mana awal akhirat? Adalah mulai kita mati. Mana kesudahan akhirat? Bukan surga, neraka. Nah ini, perhatikanlah sekalian. Ini satu keyakinan kita dengan tidak bisa kita nafikan. Berapa tempat hidup kita? Pertama, kedua, berapa? 2. Pertama, dunia. Kapan mulai dunia? Lahir sampai sampai akhirat, mati sampai ke surga atau ke neraka. Itu. Maka siapa yang mau berhasil di dunia mulai lahir sampai mati, apa dasarnya? Apa modalnya? Ilmu apa? Kalau di dunia ilmu dunia. Ilmu dunia. Dan kalau kita ada agama nanti, dunia ini bisa mazra'atul akhirat. Coba. Mereka jadi ulama dasar ilmu. Ini abi kita jadi bisa membuat pesantren. Saya jadi ulama dipanggil wali sampai dipanggil wali karena ilmu. Di dunia bisa berhasil, orang itu bisa kaya dia, bisa jadi ketua DPR, bisa jadi pemerintah, bisa jadi presiden karena ilmu. Gak ada orang yang tidak ada ilmu. Apa itu? Dengan ada ilmu. Kalau mau sukses perlu ilmu. Sukses di dunia, ilmu dunia.
Mau seakhirat mana akhirat? Mulai mati sampai ke perlu ilmu apa? Ilmu akhir. Di pesantren keduanya diajar. Di mana ada diajarkan ilmu dunia dan akhirat? Di pesan atau di dayah. Di sini belajar kitab fikih, belajar kitab tasawuf, belajar kitab kitab tauhid. Itu ilmu akhir. Ilmu dunia, matematik, menulis, sejarah, apalagi IPA. Halan, itu ilmu dunia. 2 tambah 2 kali 4 berapa? 2 tambah 2 kali 4 berapa? itu perlu ilmu matematik. Halas? Jadi ilmu. Jadi beri kalau Ananda kalau mau sukses di dunia perlu ilmu apa sukses dunia? Hidup senang. Coba apa itu hidup dunia? Hidup senang. Makan enak. Tidur nyenyak. Kerja kuat. Udah bang. Sukses dunia. Sasarannya hidup senang, hidup tenang, makan enak, tidur nyenyak, kerjaku itu semuanya dengan ilmu. Tapi orang gak ada ilmu, hidup tidak senang, tidur tidak nyenyak, dimakan nyamuk. Malah tidur, kerja tidak kuat, mengapa? Lemah dia karena gak ada protein makannya. Kerja bagaikan cacing di panas terik, lagi gelang laurut dari, gak ada tenang, makan tidak enak, hidup tidak nyenyak, itu tidak berhasil. Mau makannya enak, mau tidurnya nyenyak, mau makan kerja yang kuat, sehat badan, ilmu di dunia. Di akhirat masuk surga. Mau masuk surga, mau bisa menjawab mungkar wa nakir dalam kuburan, mau maka ilmu. Dalam kuburan apa ditanya? Marabuka, madibuka, ilmu tauhid. Wa maqiblatuka, wa ma'imuka, ilmu fiqh. Wa man yakhluka, ilmu akhlak. 3 ilmu adalah perbekalan ilmu akhir. Mau senang? Mau tidur nyenyak dalam kuburan? Mau kita masuk surga, mau menghisap hawa surga? Ilmu akhirat. Maka di mana ilmu dunia, ilmu akhirat? Di dayah. Alas? Understand? Paham tuh? Nah, itu. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ini mau saya hadiah. Apa itu ilmu? Kamu apa itu? Ain, lam, mim. Apa itu ilmu? Padau. Nur, betul? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Hafal. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. 1, 2, 3. Apa itu ilmu?
ilmu cahaya yang diberikan oleh Allah. Dulu sudah pernah tapi nggak hafal ya. Anda pernah? Ada kamu nggak hafal. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Serentak. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Kelas, sudah tulis? Dengan cahaya itu, coba tulis. Dengan cahaya itu. Dengan cahaya itu. Kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dunia, mana yang akhirat, mana main-main, mana ibadat, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang saleh, mana yang bangsat, mana yang penyakit, mana jadi obat. 14. Itu namanya ilmu. Berapa faedah ilmu? Coba 4 saja. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Dengan cahaya itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dunia, mana yang akhirat, mana main-main, mana ibadat. Beri berapa? 4 saja. Berapa? Itu ilmu. Itu kebalikan ilmu jahlun, jahlu. Kebalikan ilmu jahil. Apa itu jahil? Al jahlu dzulmatun. Al-jahlu dzulmatun. Al jahlu dzulmatun. Bodoh itu gelap gulita. Bodoh itu gelap gulita. Apa itu bodoh? Gelap, tidak tahu apa-apa, tidak ada cahaya. Zaman yang tidak ada cahaya, zaman jahil, namanya jahiliyah. Kalau orang bertanya sama Nanda, apa itu zaman jahiliyah? Zaman kebodoh. Apa zaman bodoh? Zaman tidak ada cahaya. Tidak tahu apa-apa. Yang manfaat dipikir yang mudarat, yang dunia dipikir yang akhirat. Kalau yang baik dipikir yang jahat, main-main dipikir ibadat. Itu zaman yang tidak ada ilmu, zaman jahiliyah. Ya pada apa itu ilmu? Cahaya. Apa itu bodoh? Gelap guli. Al ilmu noron. Wal jahlu dzulmatun. Ilmu itu cahaya
Bodoh itu gelap gulita. Apa sih yang gelap? Gak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dunia, mana akhirat, mana main-main, mana ibadat. Kalau sudah ada ilmu, tahu mana yang baik, mana yang manfaat, mana yang mudah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dunia, mana akhirat, mana main-main, mana ibadat. Kalau ada ilmu, makanya di dunia perlu ilmu, akhirat juga perlu ilmu. Alas? Sudah? Makanya kamu ilmu itu al-ilmu bita'allumi. Al-ilmu bita'allumi. Al-ilmu bita'allumi. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan tidak bisa ilmu datang sendirian, mesti orang yang belajar, namanya muta'allim, orang yang mengajar, mu'allim, seperti Gubernur Aceh. Gubernur Aceh mu'allim, pengajar dia, tapi pengajar senjata dong. Kalau mau berperang sama dia. Kalau mu'allim ini pengajar, tapi mereka mengajarkan tentara. Tapi mu'allim tidak mengajar ilmu agama. Pokoknya mu'allim siapa? Guru. Apa itu mu'allim? Guru. Walaupun guru militer seperti mu'allim yang Gubernur Aceh ya, dia mu'allim militer, ilmu kemiliteran. Tapi ini kita ini mu'alim agama, ilmu dalam bidang agama. Kelas? Hadis. Bu'istu mu'alliman. Ini semuanya yang saya sampaikan, isi semuanya seluruh pelajaran. Gak ada hoga-hoga, gak ada hora-hora, gak ada lucu-lucuan. Yang saya sampaikan ini maka tulis bu'istu mu'allima. Bu'istu mu'allima. Bu'istu mu'allima. 1, 3, 4. Bu'istu mu'alliman. Wahid, isnan, thalatha. Bu'istu mu'alliman. Bu'istu mu'alliman. 1, 2, 3. Itu hadis dong. Kalau antum semuanya bisa hafal hadis dengan cara maulid ini 3 saja menjadi saksi hari kiamat. Kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Bukan hadis saja. Koran waspada, koran serambi kita hafal, kita akan dapat hadiah daripada percetakan. Apalagi hadis berapa hadis Nabi sudah? Berapa sudah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Betul. Apalagi bu'istu mu'allima. Bu'istu mu'allima. Bu'istu mu'allima. Dibangkitkan aku. So, ini kan sabda Rasul, dibangkitkan aku. Diutuskan aku sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Bu'istu mu'allima. Dibangkitkan aku sebagai pengajar. Nabi siapa mendeklarasikan dirinya? Siapa itu Nabi? Apa itu pengajar? Orang yang ajarkan ilmu. Apa itu ilmu?
Berarti Nabi pembawa cahaya, baik cahaya dunia maupun cahaya akhir. Halas. Maka agama Islam ilmu untuk sukses di dunia, ilmu untuk sukses di akhir. Tapi kalau orang non Muslim diambil dunia saja. Kalau kita Muslim dunia dan akhir. Halas. Halas. Maka saya serukan kepada anda sekalian, mudah-mudahan kamu akan belajar di Fahmu Salam ini ilmu dunia, ilmu akhirat. Halas. Mudah-mudahan kamu bisa selesai dunia dan akhir. Apa itu? Apa perkataan Nabi? Mu'al? Apa mu'alim? Guru pengajar ilmu. Apa ilmu? Cahaya. Halas? Halas? Lebih daripada ilmu. Allah satu saja. Al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. Adab dan etika di atas ilmu. Di atas ilmu. Di atas ilmu. Lebih dari ilmu itu ada satu lagi. Adab. Makanya ainnaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad atas adab perangai yang paling agung. Semua manusia, semua makhluk yang paling agung adabnya adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad selaku mu'alim, pengajar. Apa ngajar? Ilmu. Di atas ilmu ajar. Apa itu adab? Akhlak. Apa itu adab? Apa itu adab? Akhlak betul, semua betul. Apa itu adab? Sopan santun lebih betul. Apalagi apa itu adab? Akhlak baik, jempol hebat kamu. Apalagi? Apa itu adab? Apa itu adab? Hafal dan tulis. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Suatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Suatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. 1, 2, 3. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Suatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulana au fi'lan. Suatu yang terpuji, baik perkataan maupun perkataan yang terpuji, perkataan yang ada adab, perkataan yang terpuji, perkataan yang ada adab, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang ada adab. Kelas? Apa itu adab? Coba, apa itu adab?
Apa itu adab? Mayomadu. Sesuatu yang terpuji, baik perkataan, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang ada, perkataan yang terpuji, berada adab. Al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Di mana kedudukan adab? Ilmu di bawah. Apa itu adab? Mayomadu qaulana awelan suatu yang baik perkataan yang terpuji adab, perbuatan terpuji. Di mana kedudukan adab? Ya, al adabu fokal ilmu di bawah. Sudah. Mana perbuatan yang terpuji, kaulan atau fi'lan, perkataan yang terpuji? Ini yang sedang kita yang dihadapi oleh Tengku, oleh guru tentang anak didiknya, tentang perkataan yang punya adab, perkataan yang terpuji, lebih-lebih dalam interaksi kita sesama dalam pondok pesantren. Kalau di Aceh masih kayak. Kalau di sini kau. Di mana kampung kau? Mana orang tua kau? Kalau di Aceh kayak, kah. Ini ada orang Aceh ini? Gak ada? Ramai. Kah kayak. Itu omong tidak ada adab. Kalau bahasa Indonesianya kau. Apa? Kau. Di mana kau? Mana orang tua kau? Punyaku. Itu tidak ada. Bagaimana juga ada? Kita sudah belajar di pondok, bahasa pondok kalau boleh. Jangan pengen kau, you boleh. You boleh. Inggris ya. You, kampung you di mana? Atau ente di mana? Kau di mana? Apa juga? You di mana? Atau ende di mana? Ike ya, jangan Ike lagi. Aneh, putar aja. Aneh Medan, aku di Medan. Ayo Medan. Yang B kah? Alas, jangan ada kedengaran sama kita. Bagaimana juga? Kalau di Aceh panggil Tengku, Aceh Tengku. Melayu abang, Cina toki, kafe tuan, Aceh Tengku, Melayu abang, Cina toki, kafe tuan. Kalau kamu Aceh Tengku, di mana kampung Tengku? Melayu bang, di mana bang? Lebih Ike ya. Sudah ada. Sudah? Nah inilah yang kami pimpinan pesantren sekarang sedang membiasakan panggilan sehari-hari. Sesama kita santri panggil dem. Panggil dem atau abang boleh. Taulah kita orang Melayu Dedi, bang. Yang jangan kau. Jangan apa? Kau, ini punya kau ya? Jangan, ini punya you ya. Alas. Ini yang ya. Itu ilmu akhlak. Begitu juga itu perkataan yang tidak terpuji. Perbuatan yang terpuji. Mana perbuatan yang terpuji? Jangan pernah dan terpuji, ada beberapa adab.
Maka adab itu terbagi kepada 7. Berapa? Pertama, adab kepada Allah. Kedua, kepada Rasulullah. Ketiga, kepada ibu. Keempat, kepada bapak. Kelima, kepada guru. Keenam, adab sesama. Ketujuh, adab kepada lingkungan. Apa itu adab? Madu kaulan operan suatu yang terpuji, baik perkataan maupun. Berapa arahnya? 7. Berapa arahnya? 7 bahasa Inggrisnya apa? Berapa arahnya? 7. Berapa arahnya? Bahasa Arabnya sama. Berapa arahnya? Sama. Berapa arah adab? 7. Berapa? 7. Dengan bahasa Arab berapa arahnya? 1. Indonesianya berapa arahnya? Acehnya? Jawanya? Soro? Hah? Itu kita mesti bisa bahasa Jawa, mesti bisa, karena kalau di Umul Aiman menjelang puasa, wali adakan musabakah pidato dalam 5 bahasa. Aceh, Indonesia, Inggris, Arab, Gayo, Jawa. Orang kalau beda bahasa Gayo, orang Gayo jadi juri. Bahasa Jawa, orang Jawa menjadi juri. Supaya kaya bahasa. Jadi berapa adabnya? Ini yang beban kami dari pesantren-pesantren sedang membina adab anak kepada pertama kepada Allah. Mana adab kepada Allah? Perbuatan yang terpuji kepada Allah. Perbuatan terpuji kepada Allah, maka Allah adalah Tuhan kita dengan ada nama-nama yang terpuji. Kedua, perbuatan kita apa? Tindakan kita kepada Allah, kepada nama Allah. Maka kalau kita menjumpai bismillah masih berserak, masih terbuang, maka tolong ambil itu Al-Quran. Adab kita kepada Allah, karena ada tersurat nama Allah. Quran jangan berserak-serakan, jangan terbuang-buang. Nama Allah bismillah jangan terbuang di mana-mana. Kalau di mana kita jumpa mengapa? Nama Allah. Foto bapak kamu bisa diinjak-injak? Tidak. Maka gambar Al-Quran itu tidak boleh diinjakin. Adab kita kepada Allah, nama Allah kita besarkan, nama Allah kita agukan, nama Allah jangan kita hina. Kelas? Maka kalau menurut Walid terserah sama Abi terserah. Walid sangat tidak tersetuju menuliskan nama Allah di belakang mobil. Kalau tulis di depan. Di belakang apa? Mana mulia muka dengan belakang? Kalau tepek bismillah di depan, jangan di depan. Karena belakang tempat keluar kotor. Knepotnya ke depan ke belakang. Jadi nama Allah pun depan knepot. Makna kalau menurut Walid tidak boleh nama-nama Allah di belakang mobil. Bilang sama bapak kamu. Kalau ada bismillah di belakang pindah. Menurut Walid nih. Menurut orang lain terserah. Maka wali saya perintahkan kepada wali murid jangan tuliskan bismillah di majuan. Lebih-lebih kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah lagi. Saya tidak suka. Walaupun orang lain silakan. Makanya nama Allah jangan kita terbuang. 1. Yang kedua ada kita kepada Rasulullah. Kalau kita mendengar Rasulullah, berselawah kita.
sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kita kepada dan kepada durian-durian Nabi, keturunan-keturunan Nabi. Jangan kita hinakan. Jadi adab kita kepada Rasulullah adalah menyembuhkan salawat waktu kita dengan panggilan Nabi Muhammad. Dan hadis-hadis Nabi jangan kita hinakan. Kalau kita tulis letakkan di atas, kitab hadis letakkan di atas. Itu adab dengan Nabi. Begitu juga bersalawat kepada Nabi. Kalau ananda nanti bapak-bapak, ibu-ibu dan dengku-dengku kalau pernah umrah, ingat kalau umrah kita mencium Hajar Aswad, baunya kasturi. Bagaimana bau kasturi? Apa? Karena setiap 15 menit diusap. Maka waktu mencium Hajar Aswad, bagaimana baunya? Bau kasturi. Tapi waktu kita ke Raudhah dekat kubur Nabi, maka semerbak bau kasturi. Coba kamu umrah nanti, sampai ke Raudhah, coba kunyum atau perasakan. Pasti ada bau kasturi paling halus. Siapa yang membau kasturikan pada kubur Nabi? Jawabnya salawat. Maka waktu dzikir maulud itu ada Umma qabarahul karim bi'arfin syadihim min salatin wa taslimin Allahumma salli wa sallim alaih. Atrilah ya Allah ya Tuhanku, harumkan baumu kuburnya Nabi dengan semerbak bau kasturi. Maka kubur Nabi itu berbau akibat di para salawat. Makanya adab kepada Rasul bersalah. Berapa sudah? Setelah ada adab kepada Allah pada Nabi. Adab kepada ibu, adab kepada bapak, adab kepada guru. Kalau di Ummul Aiman ada lagu wajib sana. Undangan ayah kelengan dureng orang yang pandai betapa mulia. Bahasa Aceh. Nah, di sini nggak ada ya. Nanti kalau boleh kita terjemahkan bahasa Indonesia. Itu satu syair wajib di sana. Karena ibu, bapak, guru, ketiga-tiganya sama. Halas? Sudah? Apa jasa ibu? Ibu sama mama. Coba. Kalau bahasa Acehnya ya, bisa bahasa Acehnya bisa? Nah, mama kasih susu. Ma kasih susu. Betul. Ma kasih susu. Hingga karaya. Apa itu raya? Ma kasih susu. Hingga karaya. Hingga karaya. Bapak kasih bu. Apa itu? Hingga ke dewasa. Kalau bahasa Acehnya magebe susu. Hingga karaya. Ayah gebebu. Hingga ke dewasa. Gue gebing ilmu. Insya Allah masuk surga. Saya tanya, dengan apa Anda masuk surga? Apakah dengan susu ibumu? Apakah Anda masuk surga dengan makanan yang dikasih oleh bapamu? No. Apakah masuk surga dengan susu ibumu? No, jawab.
Apakah masuk surga dengan makanan yang diberi oleh bapakmu? Apakah masuk surga dengan ilmu yang dikasih oleh gurumu? Yes. Mana? Sudah. Apakah masuk surga Ananda dengan susu ibumu? Apakah masuk surga dengan makanan oleh bapakmu? Apakah masuk surga dengan ilmu yang diberi oleh gurumu? Kalah. Kalau masuk surga dengan susu ibu ya mencala satu aqua ya sudah. Makanya kita hormat bapak, ibu dan guru. Oke, sekali lagi. Kelima apa? Kenapa? Adab dengan teman. Adab dengan ingat. Baru kita ada adab dengan teman kalau kita selalu melihat kekurangan diri kita. Jangan melihat kekurangan kita melihat kekurangan diri. Jangan melihat kekurangan Maka dalam pepatah yang besar dihormati juga. Yang kecil disayangi. Yang sama dan sebaya saling cinta mencintai. Satu, yang besar dihormati, yang kecil disayangi, yang sama dan sebaya saling cinta mencintai. Itu namanya akhlakul karimah. Ada juga akhlak yang saya, yang besar dicaci dan dimaki, yang kecil dizalimi disakiti, yang sama dan sebaya sibuk berkelahi. Itu akhlak yang jelek. Jangan anak sekalian. Yang besar hormati, yang kecil, yang sama dan sebaya sampai. Jangan yang besar dicaci dan yang kecil didalimi disakit, yang sama dan sebaya sibuk berkelahi. Itu adab dengan sesama. Alas. Satu lagi, adab dengan lingkungan. Apa lingkungan kita? Lingkungan kita ciptakan suasana yang aman dan tenang. Maka jangan ribut-ribut. Jangan tertawa terbahak-bahak. Jangan main-main mengganggu orang. Jaga keamanan gang, keamanan kamar, kagana lokal. Itu adab dengan lingkungan. Adab lingkungan yang bersih. An-nidhafatu minal imani, kebersihan daripada iman. Orang tidak bersih tidak ada iman. Karena orang yang beriman, orang yang bersih lahir, bersih batin, bersih dari najis, bersih dari kotoran, bersih dari para sifat yang jelek. Maka menandakan orang itu ada iman. Alas, maka ciptakan suasana yang bersih. Suasana yang bersih. Jangan kotor. Maka berapa adab kita? Apa itu adab? Ma yuhmadu qaulan aw fi'lan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nabi pernah bersabda, "Bu'istu mu'alli", dibangkitkanku selalu pengajar. Kelas, inilah nanda sekalian selaku pesanan daripada Walid, setengah jam barangkali lebih. Nanti kalau ada umur panjang ketemu lagi akan saya uji ini. Kalau ada apa saya tambah lagi. Tapi kalau ini apa ditambah-tambah gak ada manfaat. Kelas, ada bertambah ilmu kamu? Ada bertambah ilmu kamu? Ada. Coba kamu, apa yang pertama tadi? Hebat. Adab itu ada dulu. Adab itu ada tuh. Apa itu adab? Hebat. Mas mau siapa nama?
Hamdan. Abdan syakura saya sama. Kamu abdan syakura. Hebat kamu. Menente, what come from? Medan mana? Medan Ampas. Oh, hebat kamu. Dari suku Batak kamu, Batak Karo. Bersama Mandailing. Oh, hebat kamu. Kamu di mana? Medan. Aceh. Aceh apa? Aceh menang. Hah? Aceh bro. Ubuk kau. Biarlah kamu baik Medan bersama. Semuanya kita bersaudara. Kami bersaudara. Kami bersaudara. Kami bersaudara. Bagaikan seibu sebapak. Kami bersaudara. Akhlak mulia. Kami bersaudara. Perintah agama. Kami bersaudara. Iman yang sempurna. Kami bersaudara. Jangan ada yang curiga. Kami bersaudara. Jangan ada sengketa. Jangan ada sengketa. Kami bersaudara. Anak abi semua. Alas. Ada ma'kulakum wa fawdu amrin Allah. Berdoa. Hah? Coba baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub tabil qulubana ala dinika wa nasih. Ya muhawwil al-ahwal al-khawil khalana la sanih. Ya muwaffiqina la ma tuhib wa tarda. Ya Hanan ya Manan ya Salam zalimna wa fati dunya wa bil akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang beri hati amat, tetaplah hati anak kami yang perempuan ini, ya Allah, dan agamamu dan selalu mematuhi perintahmu, ya Allah. Ya Allah yang memberikan suasana, berikan suasana awak kami yang laki dan perempuan kepada suasana yang lebih elok. Amin. Ya Allah yang selamatkan hamba, selamat olehmu, ya Allah, anak kami yang laki dan perempuan, ya Allah, daripada bahaya dunia, bahaya akhirat. Jaga olehmu daripada teman yang jahat, dari setan yang kena lana, daripada marah yang meminta kepada kejahatan. Mudah-mudahan anak kami ini anda menjadi anak yang saleh dan salihah. Kami minat wan kada sempurna cuma lain untuk orang sebana orang kerja saja cuma sedang bersalin orang bermain al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.